Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Farhandika Alfian dengan NIM 202121027 ingin menjelaskan sedikit tentang esai yang kemarin saya buat yang berjudul Pelayanan Kesehatan sebagai Indikator Kepuasan Pelanggan atau Pasien. Nah, sebelumnya di sini pelayanan kesehatan dan standar kepuasan terhadap pelayanan kesehatan pada saat ini menjadi pusat perhatian. Tuntutan yang semakin banyak dari masyarakat harus secara matang dipertimbangkan oleh puskesmas untuk mendongkrak pelayanan kesehatan yang diberikan, gitu kan. Nah, puskesmas yang merupakan salah satu pelayanan tingkat pertama dituntut untuk memberikan pelayanan yang lengkap dan kualitas baik yang bersifat preventif. Nah, di sini ada beberapa indikator. Yang pertama yaitu konsep pelayanan berkualitas. Nah, kepuasan pasien dalam pelayanan kesehatan merupakan suatu bagian atau kunci yang paling utama. Karena dari kepuasan akan menimbulkan keloyalitasan dari masyarakat. Dalam mengukur suatu pelayanan kesehatan, biasanya pasien akan menilai apakah pelayanan yang diberikan memiliki kinerja yang baik atau tidak, dan nantinya akan menjadi ciri khas dari suatu pelayanan di tempat tersebut. Kemudian yang selain itu, pengukuran kepuasan pelanggan dapat dilakukan dengan SERQUAL yang bertumpu pada 5 aspek atau dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari 5 aspek, yaitu kehandalan, jaminan, bukti fisik, empati, dan daya tangkap. Nah, apa itu kehandalan? Kehandalan merupakan suatu kemampuan jasa pelayanan dengan menerima layanan yang dijanjikan, yaitu akurat. Dapat diandalkan untuk memenuhi harapan pelanggan, layanan sempurna, sikap empatik, serta informasi yang mudah dimengerti pasien. Kemudian yang kedua, yaitu jaminan atau asuransi. Dimensi jaminan atau asuransi meliputi pengetahuan, keterampilan, etika, kredibilitas staf, serta penghindaran risiko serta membangun kepercayaan pada pelanggan. Kesopanan dan kemampuan staf untuk menanggapi pertanyaan pelanggan juga hal yang sangat penting di aspek ini. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada bukti fisik. Bukti fisik ini apa? Yaitu fasilitas dan pendukung dalam pelayanan sangat dapat dirasakan langsung oleh pelanggan atau pasien untuk membuktikan mutu pelayanan yang diberikan oleh puskesmas tersebut atau tempat tersebut. Nah, yang keempat kemudian yaitu ada empati. Empati merupakan perhatian yang diberikan puskesmas atau suatu tempat kepada pasien. Puskesmas diharapkan memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang pasien, memahami keinginan dan kebutuhan spesifik mereka, dan memberikan waktu pelayanan yang nyaman. Nah, aspek yang terakhir yaitu aspek daya tangkap. Apa itu aspek daya tangkap? Nah, yaitu merupakan suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan layanan yang cepat dan tepat kepada konsumen. Komponen pada aspek ini terdiri dari respon atau kesigapan dari petugas puskesmas dalam melayani pasien, kecepatan petugas dalam melayani pasien, dan penanganan keluhan pasien dengan tanggap. Daya tanggap juga merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki puskesmas untuk menjamin pasien yang datang ditangani secara cepat dan tepat dengan keluhan yang ada sehingga memengaruhi peningkatan kunjungan pasien. Seperti itu.
Loyalitas pasien. Loyalitas akan datang dengan sendirinya seiring dengan kepuasan yang dihasilkan dari kualitas pelayanan kesehatan yang dirasa pasien memberikan semua kebutuhan yang diinginkan. Jadi ketika suatu pasien merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan oleh puskesmas atau suatu tempat, maka secara tidak langsung dia akan loyalitas dia sebagai pasien akan ada. Dan ketika dia nanti sakit atau apa, dia pasti akan datang ke tempat situ lagi. Seperti halnya membeli barang, yang dimana ketika kita membeli suatu barang dan kita puas dengan kualitas barang tersebut, kita tidak akan ragu untuk membeli barang dengan merek yang sama. Seperti itu. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.